dan jiwa kami, memenuhi kami. Untuk itu kami masuk dalam ibadah kudus Tuhan. Tuhan yang memimpin ibadah kami ini awal sampai dengan akhirnya Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kami mendengarkan isi hati Tuhan, biar Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang memimpin lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang-Mu, sehingga perkataan-perkataan Roh Kudus saja yang bekerja. Beri hikmat inspirasi yang sama kepada murid Yesus, kepada jemaat Tuhan pagi hari ini. Semua kami tertuju, terfokus hanya kepada Yesus, sehingga kami mendapatkan iman. Terima kasih Tuhan Allahku, nama Tuhan kami muliakan dan tinggikan. Basuh kami dengan kuasa darah Yesus yang kudus. Basuh kami dengan kuasa darah Yesus yang kudus. Dari setiap dosa pikiran, perkataan, perbuatan kami, kami sadarkan roh jiwa kami kepada kuasa darah Yesus yang kudus. Darah Yesus yang kudus menyucikan, menguduskan kami, sehingga kami bisa menjadi wadah yang kudus bagi kebenaran firman Tuhan. Tinggal di dalam kami, menjadi iman di dalam kehidupan kami. Nama Tuhan kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kita yang sama-sama katakan amin. Terima kasih tim PPM. Cek. Ya. Puji Tuhan ya. Murid Yesus, jemaat Tuhan Yesus, terima kasih ya buat Bapak Gembala di sini, Pak Makmur, yang memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing firman Tuhan. Roh Kudus menginspirasikan. Nama saya Sanggam, anak 4, yang paling besar di Bali, yang nomor 2 di Manado, yang nomor 3 ini Jeremy, sama yang paling kecil dia, ya. Mungkin yang belum kenal saya kenalan ya, sama saya Sanggam. Oke, kita bersyukur ya pada waktu kita datang ibadah pada hari kudus ini sebenarnya kan ada maksudnya gitu ya. Kalau kita merayakan 17 Agustus, kita sedang mengingat bahwa Indonesia merdeka gitu kan. Maka pada waktu kita datang pada hari Minggu ini pasti ada maksudnya dengan pengertian pemahaman yang benar gitu ya. Bahwa pada hari inilah Tuhan Yesus kita mengingat Dia bangkit. Ya, kenapa kita beribadah pada hari pertama pada minggu itu? Karena pada hari pertama pada minggu itulah kita mengingat Tuhan Yesus bangkit. Makna Tuhan Yesus bangkit itu sangat penting. Oleh karena itu pada hari ini kita beribadah dengan iman yang seperti itu. Kita mengingat Tuhan Yesus bangkit. Maka senter dari ibadah kita itu adalah Christ, adalah Jesus, gitu ya. Senter ibadah kita. Siapapun yang beribadah, siapapun yang memuji, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan, all about the Christ. Ya, Jesus is center at our church, gitu ya. Jadi Tuhan menjadi center. Terima kasih ya, kalau Bapak senior pastor kita, Pastor Ivan, memberikan visi bagi kita di dalam Yakobus 1 ya. Yakobus 1. Saya coba untuk membagikan, kita sudah mendengarkan banyak gitu ya. Yakobus 1 mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Nanti ada lagi disambung lagi karena ini kayaknya saling berkaitan ya. Di ayat yang ke-12 sampai 15. Saya akan baca ayat yang ganjil. Nanti kita murid Yesus yang ada di sini membaca yang genap ya. Kita akan baca bersama-sama nanti. Yang terakhir nanti kita akan tutup dengan yang ke-15, dari ayat yang ke-15 kita akan baca bersama-sama.
Kalau sudah dapat Alkitabnya boleh dibuka, atau Alkitabnya boleh dibuka juga ya, atau boleh baca di depan. Oh, di depan ada tampilkan ya. Mulai dari ayat yang pertama. Ya, salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Dua saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombak-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Lanjut ya, yang 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Sama-sama ya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi dan ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yang berbahagia kita mendengarkan, merenungkan dan melakukannya di dalam setiap kehidupan hari-hari kita. Jadi tadi puji-pujiannya mengingatkan kita ya, bahwa kita ini adalah baitnya Allah. Kalau dulu sebelum Tuhan Yesus mati bangkit naik ke surga, bait Allah adalah yang dibuat oleh Musa, yang dibikin oleh Salomo, ya. Tetapi saat ini kita adalah baitnya Allah, di mana Allah diam di dalam kita, Roh Kudusnya ada di dalam, lewat Roh Kudusnya ada dalam kita. Jadi semua janji-janji yang Tuhan sampaikan di dalam Alkitab kita ini adalah janji dari Allah yang menjadikan alam semesta, ya, yang menjadikan yang nggak kelihatan dan yang kelihatan ini semua dijadikan oleh Dia, dan Dialah yang berjanji, ya. Allah yang berdaulat atas segala sesuatunya ini, Dialah yang memberikan janji apa yang kita dengarkan lewat Roh Kudus pada malam hari ini, ya. Hikmat yang sebesar itu yang bisa yang bisa menjadikan alam semesta ini, yang bisa mengatur tata surya ini sehingga ada miliaran planet yang nggak saling tabrakan gitu ya, yang bisa mengatur siklus makanan, yang bisa mengatur siklus hujan gitu ya. Hikmat seperti itulah yang memberitakan firman ini. Jadi untuk itu kita benar-benar serius bahwa Dia yang menjanjikan ini tidak pernah gagal dan pasti menggenapi segala firman yang Dia sampaikan. Jadi Yakobus ini kan termasuk murid inti lah ya dari Tuhan Yesus, selain Yohanes dan Petrus gitu, dan Yakobus ini saudaranya Yohanes gitu ya. Jadi dia menuliskan surat kepada orang-orang Yahudi di perantauan. Ya, kenapa mereka ada di perantauan? Karena mereka itu mengalami aniaya, sehingga mereka orang tersebar, ya, mereka tercerai-berai, ya, ke wilayah-wilayah yang jauh dari Yerusalem, ya, sampai ke Makedonia, Galatia, ya, dan semua ke Athena, ke Roma gitu ya, mereka tersebar. Nah, dalam kondisi itu mereka itu dalam kondisi yang tertekan, teraniaya, karena mereka adalah kelompok yang minoritas gitu ya. Mereka orang yang terasingkan, mereka adalah orang-orang yang tersingkirkan gitu ya. Mereka adalah buronan, mereka adalah yang dikejar-kejar, mereka tersungkur, sehingga banyak sekali tekanan-tekanan
banyak sekali aniaya yang dialami oleh orang Yahudi pada saat itu. Ya, sama seperti kita saat ini pun kita banyak mengalami tekanan, Bapak ya. Banyak sekali mengalami kesulitan. Coba dibuka slide-nya terus ya. Jadi Tuhan bilang gini, anggaplah suatu kebahagiaan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya count it gitu ya, dia bilang itu, perhitungkan sebagai kebahagiaan. Apa yang diperhitungkan sebagai kebahagiaan? Kalau kita jatuh dalam berbagai-bagai percobaan, ya. Saya nggak tahu ada pencobaan apa yang kita alami, kita hadapi, atau sedang kita alami saat ini, gitu kan? Ada berbagai macam pencobaan ya. Ada bisa sakit penyakit, bisa juga masalah ekonomi, bisa juga masalah kesehatan, bisa juga masalah mental, bisa juga masalah masa depan gitu ya. Bisa juga masalah tekanan, mungkin kita dianiaya oleh keluarga kita, mungkin kita juga mengalami aniaya dari tetangga kita, atau bahkan lingkungan kita ya. Di dalam Alkitab kita itu menceritakan, ada cerita kisah juga bagaimana si Ayub, kita sudah tahu semua ya, dia mengalami kesulitan juga, mengalami pencobaan ya, pencobaan. Bahkan pencobaan Ayub ini sebenarnya kan orang yang saleh di mata Tuhan, betul ya? Orang yang saleh, dia nggak pernah melakukan sesuatu yang nggak benar di mata Tuhan, tetapi dia mengalami pencobaan, dia mengalami pergumulan. Bahkan pergumulannya itu, coba kita lihat di slide gambarnya. Next. Terus yang sebelumnya ada gambar dua. Jadi kita ini, manusia ini kan komposisinya ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya gitu ya. Bahkan pada waktu itu Ayub ada dialog, pada waktu Ayub itu hendak menghadap Tuhan gitu ya, hendak beribadah, hendak berdoa kepada Tuhan, dia itu ada penyusup yang masuk. Itulah iblis. Di situ dikatakan dia berjalan berkeliling ya, dia mengatakan, lihat hambamu Ayub, dia orang yang saleh ya kan. Terus iblis mengatakan dia saleh karena kamu di dalam perlindungan dia, perlindungan Tuhan gitu kan. Terus kemudian setelah dialog antara Tuhan sama Ayub, sama iblis itu kan, terus Tuhan bilang, oke, silakan kamu berperkara sama Ayub, tapi tolong jangan ambil sisi yang tengahnya, rohnya, ya, sisi yang rohnya, karena rohnya itu berasal dari Allah. Jadi memang dari awalnya iblis itu, yang diabolos itu atau Satan itu, memang diizinkan Tuhan untuk melakukan pencobaan. Ya, tapi hanya sebatas tubuh dan jiwanya, karena tubuh dan jiwanya berasal dari debu tanah, gitu ya. Sehingga Ayub ini pun mulai dari tubuhnya, dia mulai pertama kali kehilangan yang di luar dia, belum masuk ke sektor tubuhnya, gitu kan. Ekonominya dibikin kolaps, gitu ya. Kemudian anak-anaknya diambil faktor-faktor eksternal, gitu, dihajar, gitu ya. Dalam satu malam, gitu. Kesulitan apa yang seperti itu dialami Ayub, gitu kan? Terus kemudian gak sekedar cuman itu, tapi juga fisiknya juga dibikin sulit, dibikin sakit penyakit, sampai dia kayak orang gila gitu ya. Sampai teman-temannya pun, istrinya pun sampai mengatakan, apakah kamu masih mau menyembah Tuhan Allahmu gitu ya, dalam keadaan yang sesulit itu. Tidak ada di kolong bumi ini yang mengalami penderitaan yang seperti Ayub ada alami gitu ya. Gak cuman anaknya tiba-tiba tujuh-tujuhnya ambles gitu, hartanya ambles, hewannya ambles, tubuhnya sakit, dan dia sudah berperilaku sampai masuk ke jiwanya, pikirannya sudah seperti orang gila rasanya dia. Ya, duduk di pinggir jalan dengan debu, garuk-garuk punggung. Sudah nggak ada yang tadinya orang terhormat, punya hebat, punya harta, punya anak, hidup mewah, bagus dan segala macam, tiba-tiba harus hidup di pinggir jalan, garuk-garuk dan sudah kayak orang gila gitu ya. Dan itu situasi pencobaan yang Tuhan izinkan, ya. Tuhan izinkan. Jadi yang membawa pencobaan ini sebenarnya ya, yang masuk ke dalam tubuh dan jiwa ini, tetapi dia tidak bisa menyentuh bagian rohnya, tidak bisa menyentuh bagian rohnya, karena rohnya adalah milik Tuhan, gitu ya. Kalau kita buka nextnya, slide coba. Jadi si penyusup itu, intercessor itu, dia bekerja ya, bekerja seperti yang apa dikatakan dalam Efesus 6 ayat 2 itu ya.
Dia bekerja lewat apa? Pemerintah-pemerintah, lewat penguasa-penguasa, lewat penghulu-penghulu, dan lewat masuk roh-roh jahat di udara, gitu ya. Lewat pemerintah-pemerintah, misalnya ada pemerintah yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya Yesus, seperti negara-negara negara yang tidak beragama, gitu ya. Mereka, iblis itu masuk di pemerintahan seperti itu, sehingga rakyatnya pun mengalami di bawah pemerintahan dari kuasa dari si iblis lewat pemerintah. Masuk lewat ideologinya, paham yang tidak mengenal Tuhan, tidak mau Tuhan, undang-undangnya juga. Kemudian juga masuk dia ke penguasa-penguasa. Mungkin pemerintah negara yang mengakui agama, tetapi penguasa-penguasanya belum tentu, presidennya belum tentu, wakil presidennya belum tentu, gitu kan, menteri-menterinya belum tentu. Gak cuma masuk ke level pimpinannya, tapi juga masuk ke level penguasa-penguasa di udara. Penguasa-penguasa seperti misalnya tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh agamanya, tokoh-tokoh masyarakatnya, ya. Mereka melakukan penganiayaan itu. Dan itu yang bekerja dengan cara apa? Membodohi, menipu, menganiaya, ya. Nah, yang kedua ini, roh-roh jahat di udara ini yang berinteraksi langsung dengan kita secara pribadi. Kalau yang tadi itu berinteraksi secara eksternal, ya. Tapi kalau ini langsung connect kepada manusia. Itulah yang disebut dengan oleh 1 Timotius itu roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi mereka itu mempengaruhi lewat setan-setan dan roh-roh penyesat tadi. Mereka masuk ke dalam, mempengaruhi tubuh, mempengaruhi jiwanya, pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Jadi mereka masuk, tujuannya apa? Supaya yang gambar tadi rohnya itu binasa, mati. Itu targetnya. Targetnya supaya rohnya itu binasa, terus menjadi antek-anteknya iblis berikutnya. Itulah pekerjaan dia. Tetapi Alkitab mencatat bahwa sebenarnya antek-anteknya ini, iblis beserta antek-anteknya dan semua ini sudah diperangkap di dalam belenggu abadi. Mereka itu sudah dipenjara. Mereka itu sebenarnya sudah tidak punya otoritas, ya. Pada waktu si iblis ini hendak menyamai Allah, yang hendak menyamai yang maha tinggi, ya. Kemudian dia dibuang ke bumi, diperangkap di bumi dalam belenggu abadi. Ibaratnya kayak orang yang jahat, kriminal, dimasukkan ke penjara, sehingga udah nggak ada giginya, udah nggak ada otoritasnya, sudah nggak ada, dia sudah nggak bisa lagi komunikasi dengan di luar. Seperti halnya seperti itu, ya. Orang dalam penjara sudah nggak ada otoritas, dia udah nggak punya apa-apa yang bisa dia banggakan, andalkan, karena dia sudah diperangkap. Tetapi yang memerangkapkan dia pasti kuasanya lebih besar daripada orang yang dalam penjara, betul ya? Maka kuasa Allah sebenarnya sudah jauh-jauh, memang lebih besar daripada kuasa dari si iblis, ante-antenya yang di penjara. Itulah yang melakukan pencobaan. Itulah yang memberikan pergumulan. Itu yang memberikan berbagai macam kesulitan, tekanan, aniaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di matanya iblis dan antek-antek ini adalah pergumulan kita, itu adalah pencobaan, ya. Tapi di matanya Allah itu ujian, gitu ya. Sama pergumulannya kemiskinan, pergumulannya kesehatan, pergumulannya maut, gitu kan. Di matanya iblis itu pencobaan, dia memberikan cobaan. Tetapi di matanya Tuhan Yesus itu adalah ujian. Nah, gitu ya. Tuhan Yesus kan sering sekali kalau di dalam Alkitab ini menceritakan, ya, banyak sekali pergumulan-pergumulan, keadaan-keadaan yang dia ceritakan lewat pergumulan atau keadaan mujizat, tanda-tanda heran itu terjadi, gitu kan? Lewat krisis, tanda heran, mujizat terjadi. Seperti itu, ya. Sering sekali. Ya, sering sekali. Pada waktu Tuhan Yesus mulai melayani, pada waktu dia setelah dibaptis, dia umur 30 tahun kan. Kemudian dia mulai melayani setelah dia dibaptis, dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Disitulah dia mulai melayani selama 3,5 tahun. Yang pertama anggur, krisis di dalam pesta perkawinan, udah habis anggurnya, bisa jadi anggur, ya. Kemudian selanjutnya banyak sekali yang di rumah orang-orang yang sakit, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, bahkan yang terakhir siapa?
Lazarus gitu ya, Lazarus yang sudah mati gitu ya, yang sudah mati, yang sebenarnya sudah tidak ada fungsinya, krisis sudah terjadi dan 4 hari itu sudah mati. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, dia mengucap syukur, kemudian Lazarus pun bangkit gitu kan. Selalu di tengah krisis itu pasti ada. Keadaan kita itu bisa, keadaan kita tuh baik-baik saja atau tidak baik-baik saja ya. Keadaan baik-baik saja pun bisa menjadi cobaan loh. Keadaan tidak baik-baik saja pun bisa juga jadi cobaan. Negara-negara maju, saya mendengar dari Pastor Daniel gitu ya, dia katakan mereka itu udah enak, nyaman, gaji bagus, penghasilan bagus, mereka mulai meninggalkan nilai-nilai kekristenan gitu. Udah mulai nggak ke ibadah, mereka cukup dengan hidup jujur, hidup baik, hidup sosial gitu ya. Dan itu yang dilakukan, tapi sudah tidak perlu lagi ibadah, sudah nggak perlu lagi menyembah Tuhan, sudah tidak perlu lagi taat firman Tuhan, mengasihi Tuhan, seperti itu. Itu yang terjadi. Dan itu adalah comfort zone. Comfort zone itu adalah ujian juga, cobaan juga, gitu ya. Kalau kita mungkin dalam keadaan yang tidak baik-baik saja pun itu cobaan, dua-dua sama cobaan, ya. Mungkin kesulitan, kita lagi berumur, anak lagi sulit, orang sekolah sekarang lagi kebutuhan. Mungkin pergumulan kita lewat sakit penyakit, kita mengalami itu yang gak sembuh-sembuh. Tapi tujuannya itu untuk mengintimidasi. Ini santai-santainya tadi berusaha untuk mengintimidasi kita supaya kita tercuri. Oh mana Tuhan, oh mana pertolongan, oh mana janjinya, oh mana semuanya gitu kan. Akhirnya karena merasa ini kok nggak ada, kok nggak jawab, kok nggak ada solusi gitu. Akhirnya gagal imannya. Kemudian itulah targetnya, sehingga roh jiwanya binasa. Dan itu targetnya. Padahal tadi sudah kita dengar bahwa mereka ini adalah sudah tidak ada kuasa wibawa lagi. Tapi memang di Kejadian Tuhan izinkan iblis ini, si ular itu makan dari debu tanah. Tubuh kita ini kan, tubuh kita ini dari debu tanah. Sehingga Rasul Paulus pun, sekalipun dia rasul, dia pun bisa sakit. Selama dia melayani, dia punya sakit mata, migrain yang luar biasa gitu ya. Berkali-kali, 3 kali dia minta Tuhan supaya diangkat tuh si utusan iblis dari dia, duri dalam dagingnya dia. Tetapi dalam hatinya apa? Cukuplah kasih karunia Tuhan begitu. Gitu kan? Seperti itu. Jadi sebab Tuhan bilang apa? Kita anggaplah, perhitungkanlah, counted-lah itu percobaan itu sebagai suatu yang kebahagiaan. Gitu ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi kalau kita Tuhan Yesus melihat percobaan itu sebagai ujian, next slide coba ya. Ya. Percobaan itu Tuhan Yesus atau kita melihat iman itu sebagai ujian iman, ya, ujian iman. Karena di setiap Tuhan itu punya keinginan gini loh. Dia ingin menyatakan sifatnya, dia ingin menyatakan kehendaknya, dia ingin menyatakan firman-Nya tergenapi di dalam kita, kuasanya terjadi di dalam kita. Ya, dia ingin menyatakan itu kepada kita. Ada banyak sekali kita sifat-sifat Tuhan ya. Dia Jehovah Jireh, dia Jehovah Rafa, dia panji keselamatan, dia Jehovah Shalom gitu kan. Ada banyak sekali sifat Allah yang ingin dia manifestasikan di dalam kehidupan kita sebagai murid Yesus gitu ya. Tetapi kita tidak mungkin bisa mengalami semua sifat Allah ini lewat satu peristiwa, suatu pergumulan, satu kejadian. Untuk bisa mengalami banyak sekali sifat Allah ini, kehendak Allah ini, tentu kita melewati banyak pergumulan. Gak mungkin ya kita Allah ingin menyatakan bahwa sifatnya Allah yang menyembuhkan, tapi bukan dengan persoalan sehat, gitu kan? Bukan dengan pergumulan sakit penyakit, gitu kan? Begitu juga Tuhan ingin menyatakan Dia Allah yang menyediakan, tetapi pergumulannya bukan dalam kondisi kita dalam pergumulan untuk bayar anak sekolah, butuh untuk kehidupan besok hari, lusa hari, gitu kan? Jadi setiap pergumulan ini adalah ujian, gitu loh. Di hadapan Tuhan ini ujian, supaya apa? Supaya kita naik level, supaya kita level up, naik tingkat. Tuhan begitu mengasihi kita, karena begitu kita menerima tubuh dan darah Yesus, menerima Roh Kudus,
menerima Yesus itu sebagai fondasi dasar iman kita, di situ kita mulai mengerjakan keselamatan kita. Betul kan? Setelah kita mengerjakan keselamatan kita. Ada pekerjaan yang harus kita kerjakan, kita diperlengkapi. Nah, selama proses itu kita akan mengalami banyak sekali pergumulan demi pergumulan. Ibaratnya kita mengalami ada banyak musim di dalam kehidupan kita. Nah, setiap musim, setiap pergumulan di dalam kehidupan kita itu pasti kita bisa melihat campur tangan Tuhan. Pasti kita bisa menyadari sifat Allah yang menyediakan itu. Pasti kita bisa menyadari sifat Allah yang menyembuhkan itu. Pasti kita bisa melihat sifat Allah yang membawa damai sejahtera sukacita itu lewat pergumulan. Supaya kita semakin hari semakin mengenal, semakin memahami, semakin terus kita menjadi seperti Kristus. Karena Kristus maunya kita itu punya pikiran, perasaan, kehendak yang sama dengan Dia. Ya, tadinya kita orang-orang biasa, orang-orang belum percaya, tapi setelah menjadi percaya terus kita merenew our mind gitu ya, menimbuhkan kehidupan iman kita sampai mendekati pikiran, perasaan dan kehendak Kristus, memiliki kadar Kristus yang tertinggi, terbaik. Lewat apa ya? Lewat pergumulan, ya. Dengan pergumulan, lewat pergumulan, masing-masing tahun, masing-masing musim, masing-masing age gitu ya, beda pergumulannya, ya. Tapi ingat, pergumulan itu adalah ujian supaya kita naik tingkat. Yang tadinya belum sekolah naik ke SD. SD pun pelajarannya mungkin masih ringan-ringan gitu ya. Tapi kita kan nggak seneng dong, cuman sebatas di pelajaran SD atau TK yang tepuk-tepuk tangan, makan-makan, terus kemudian seperti itu ya. Harus naik tingkat, ujiannya pun berbeda. Makin tinggi, makin berbeda. Begitu masuk mahasiswa universitas, ujiannya pun lebih berat gitu ya. Ada presentasi, ada tesis, ada disertasi kayak gitu ya. Dan itu juga nggak gampang. Materi yang makin banyak supaya kita bisa level up. Nah, firman Tuhan mengatakan pada waktu ada pergumulan itu kita diingatkan untuk bertekun. Ayat 4 dikatakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Tuhan mau dengan ketekunan ini kita berbuah, gitu ya. Tuhan bilang di Yohanes 15, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam aku, minta apa saja, gitu kan. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka kita berbuah banyak. Karena memang Tuhan mau kita berbuah banyak. Karena kalau kita berbuah banyak, Allah dipermuliakan, seperti itu. Jadi Allah itu mau kita berbuah banyak, ya. Berbuahnya berbuah yang matang, ayat keempat, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya. Jadi ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan yang terpancar. Semua itu adalah buah yang sebenarnya karena Kristus ada di dalam kita. Itu terpancar, itu keluar di dalam kita kalau kita bertekun. Ya. Dan janjinya, firman yang disampaikan oleh anaknya itu disertai, kalau dalam Ibrani 2, disertai dengan apa? Tanda-tanda, disertai dengan mujizat-mujizat, dan disertai dengan pernyataan-pernyataan kekuasaan. Ya, jadi setiap firman perkataan Tuhan Yesus yang sudah diberikan kepada kita itu disertai dengan 3 tadi, tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan pernyataan kekuasaan gitu. Kalau kita bersyukur di dalam pergumulan kita, maka kita akan melihat itu. Dan itu digenapi. Yaitu tadi, Allah yang menjanjikan itu, Allah yang menjanjikan semesta ini tidak mungkin gagal. Kalau yang berjanji saya, lupakan aja. Tetapi yang berjanji ini adalah Allah yang menjadikan segala sesuatunya. Dan pasti menggenapi dan tidak mungkin meleset, gitu ya. Dia mau kita berbuah. Bahkan dikatakan kalau kita kurang hikmat, minta hikmat. Kadang-kadang memang kita kurang berhikmat juga ya pada waktu kita menjalani ada pergumulan, kita nggak paham, kita nggak mengerti gitu ya. Kita minta hikmat Tuhan. Ya, saya cerita, saya sering sharing ini karena ini menarik buat saya. Anak saya yang nomor 2 ya, yang sekarang lagi kuliah di Manado, di Koas ya. Pada waktu di SMA, ini bisa jadi satu cerita atau ilustrasi ya. Pada waktu dia di SMA, kami suka deg-degan. Kenapa? Karena setiap terima rapot kami suka dipanggil.
Bukan karena dia ranking 1 atau ranking 2 dari depan, tapi dari belakang gitu ya. Kami nggak tahu apakah dia naik kelas pada besok berikutnya gitu ya. Selalu dipanggil guru, selalu dipanggil setiap terima rapot. Mungkin kayak apa Pastor Egi yang kemarin cerita gitu ya. Gitu ya. Selalu dipanggil, setiap kali terima rapot dipanggil. Kami ini suka deg-degan gitu ya. Aduh, ini apa lagi nih? Dia kan dipanggil guru ini misalnya. Akhirnya terakhir saya bilang sama anak saya, "Ya Pak, aku sih," dia bilang, "aku sih nggak mau nyontek Pak," gitu ya. Makanya aku ya nilainya kayak gini. Bukan karena nggak mau nyontek, tapi karena nggak belajar aja. Tapi teman-teman aku nilainya bagus-bagus karena mereka nyontek, bukan karena itu, sebabnya karena kamu nggak belajar gitu. Disalahin nyonteknya gitu. Tapi aku nggak mau nyontek Pak. Tapi memang benar, sampai sekarang pun dia nggak pernah nyontek gitu ya. Dia apa saja itu ditulis, mau baik mau buruk pokoknya itu aja, gitu ya. Terserah lah, pokoknya aku nggak nyontek gitu kan. Nggak mau, dia komit itu. Sekalipun kami tiap akhir semester dipanggil gitu. Dia tenang-tenang aja. Dia mau naik kelas atau naik kelas udah nggak mikirin gitu ya. Tapi saya bilang sama anak saya, kalau kamu kurang hikmat, kamu minta hikmat Tuhan. Saya bilang gitu kan. Kamu minta hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan nggak terbatas, kamu kepintarannya terbatas. Tetapi kepintaran surgawi, knowledge surgawi, understanding surgawi itu nggak terbatas, gitu ya. Rupanya firman itu masuk dia, minta hikmat. Kalau kamu kurang hikmat, minta hikmat. Tuhan bilang gitu kan. Di situ dia minta hikmat. Di situ dia minta hikmat, dia minta hikmat. Di situ berubah pola pikirnya. Di situ dia mulai belajar. Bukan lantas dia santai-santai aja terus dapat hikmat bisa ngerjain gitu, enggak gitu. Dia mulai belajar, dia mulai tekun, dia mulai disiplin. Nah, tekun tadi kan. Akhirnya dengan ketekunan dia, disiplinnya dia, semua yang dia effort, Tuhan izinkan dia masuk di fakultas kedokteran lewat jalur tes gitu ya, dengan skor yang lebih tinggi dari kakaknya sebenarnya. Yang kami kira kakaknya sudah bagus gitu mungkin ya, tetapi dia bisa melampaui. Kenapa? Karena dia minta hikmat Tuhan. Karena dia minta pengetahuan surgawi, karena dia minta understanding Tuhan gitu loh. Ya, karena yang memberikan hikmat, pengetahuan, pengertian itu cuma Tuhan yang paling besar. Manusia sudah bisa dari bumi ke bulan sudah hebat gitu, dia pikir sudah hebat, sudah bisa menemukan sesuatu sudah hebat. Padahal nggak pernah menciptakan, cuma menemukan aja gitu ya. Tetapi Allah yang mengatur segala ini sudah perintahkan, kalau kurang hikmat, minta hikmat. Yang ngomong itu Allah yang menjadikan alam semesta. Minta hikmat gitu loh. Kalau kita mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, mengalami segala macam percobaan yang iblis ajarkan, makanya kita bersuka cita. Tekun bersuka cita. Kenapa? Karena gue mau naik kelas gitu loh. Ya, pengharapan kita gitu. Kalau sudut pandang kita di ujian, gue mau naik kelas gitu loh. Siapa yang mau sekolah tapi nggak naik kelas? SD terus, TK terus gitu ya. Sampai umur 21 tahun masih gini-gini gitu. Nggak ada kan? Nggak ada, harus naik kelas kita. Ya, jadi sudut pandang kita pada waktu lihat pergumulan, gue mau naik kelas nih, gitu ya. Gue mau naik kelas. Karena Tuhan akan menyatakan kuasanya, tanda-tandanya dan mujizatnya dalam kehidupanku lihat pergumulan ini. Naik kelas, semangat, hadapi itu pergumulan. Karena kita akan melihat sifat Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Naik kelas. Ada pergumulan satu, naik kelas, lewat lagi. Masuk lagi pergumulan kedua, naik kelas. Terus kita naik kelas, tekun aja. Dia sudah kasih janji kok. Tuhan itu pada waktu kasih ujian, dia sudah kasih jawaban. Enak gak ujian dikasih jawaban? Kalau kita dulu ujian SIM gitu kan, polisi bilang A, nomor 2 B gitu. Gitu kan. Lainnya silakan isi aja gitu. Karena udah tahu udah pasti lulus kalau udah begitu kan. Ya karena ada Pak, Bapak nggak lulus ikut paket jalur khusus ya. Ya, tapi ada jawaban yang dikasih. Tuhan udah kasih jawaban buat kita. Ya, sudah jelas jawaban. Pada waktu dia mati di kayu salib, dia sudah kasih jawaban. Ya, bahwa darahku sudah menebus dosamu sehingga kamu tidak mengalami maut. Betul kan? Bahwa penyakitmu sudah kutanggung. Oleh bilurnya kamu sudah sembuh. Pada waktu kita mendengar itu, masuk tuh firman itu. Iman muncul dari apa? Pendengaran kan? Firman Tuhan. Ya, betul ya? Pada waktu kita mendengarkan firman, oleh biru Yesus kamu sembuh. Masuk dia kuping.
masuk di otak. Jangan tinggal di otak, jadi pinter. Ngasih tahu 5 orang aja, tapi dia harus tinggal di dalam hatimu, di dalam rohmu, hingga itu menjadi iman. Ya, iman itu beda sama keyakinan. Kalau keyakinan itu bisa kita katakan tahun depan saya dapat promosi, bisa. Tapi itu bukan iman, karena nggak ada firmannya, gitu loh. Ya, tahun depan saya dapat mobil, itu bukan iman, itu keyakinan kita. Karena nggak ada firmannya yang mengatakan tahun depan kamu dapat mobil. Sekali lagi, iman muncul karena pendengaran akan firman Tuhan. Pada waktu kita dengar, bilurnya menyembuhkan, masuk, tinggal di otak kita, tinggal di dalam roh kita. Maka pada waktu Roh Kudus yang tadi kita sudah baiknya aktifkan, fungsikan, jangan didiamkan, gitu ya. Apalagi didugakan, apalagi disangkal, gitu ya. Allah ada di dalam kita, didiamkan, jadikan aksesoris. Aktifkan dia sehingga Roh Kudus mendorong, karena dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia mengatakan apa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk katakan. Maka dia akan katakan, bilur Yesus menyembuhkan. Keluarlah firman itu menyatakan kuasa kesembuhan terjadi. Gitu kan? Itu cara kerjanya. Pada waktu ada firman mengatakan, aku yang kaya rela menjadi miskin supaya kamu kaya. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Ya, tapi kita jangan terus berpikir dengan kaya hal-hal yang material, karena kerajaan surga tidak hanya sebatas kata, bukan hanya makan, minum, pakai, tapi damai sejahtera, sukacita surgawi, gitu kan? Kita kaya dengan sukacita itu, kita kaya dengan damai sejahtera itu, karena berkat rohani itu berkat yang melekat di dalam kita. Roh kita, berkat-berkat surgawi itu melekat di dalam roh kita. Kalau mobil itu nggak melekat di dalam roh kita. Yang butuh kendaraan supaya nggak kepanasan siapa? Tubuh. Yang membutuhkan rumah supaya tidak hujan tubuh. Yang membutuhkan deposito supaya besok bisa ada makanan tubuh. Tetapi roh kita nggak perlu rumah mewah. Tetapi roh kita nggak perlu mobil mewah. Nggak perlu segala macam itu. Dia cuma perlu makan firman Tuhan. Makanannya sama, tapi beda. Ya, betul ya. Tetapi inilah yang menuju kepada kekalahan. Ya, orang-orang konglomerat kemarin beberapa tahun kemarin sudah pulang, tapi tidak satu pun yang mau bawa harta kekayaannya kepada hidup yang kekal. Kita jangan dibodohin sama tadi si penyesat tadi. Kita ditipu oleh hal-hal yang sifatnya material, sifatnya jasmani, sehingga kita bisa tertipu, gagal iman, akhirnya menjadi pengikutnya sih. Perlu ketekunan. Tapi kita memandangnya bahwa ada kehidupan iman di dalam kehidupan kita yang harus kita jalankan terus-menerus. Karena harus kita kerjakan terus-menerus. Kalau kita sungguh mengasihi kita, roh jiwa kita, maka kasih yang terbaik. Begitu lihat pencobaan, ini ujian gitu. Ya kan? Ini ujian. Taat, lakukan. Mana firmannya? Cari firmannya. Minta Roh Kudus tolong. Kalau kurang iman, minta hikmat. Kalau minta kurang kuasa, minta kuasa. Di 1 Korintus 12 kan dia bilang itu, kejar itu karunia itu, kejar terus. Gak puas cuma 1, 2, 3, 4, kejar terus itu. Supaya kita diperlengkapi sehingga bisa mengatasi setiap pergumulan demi pergumulan. Setiap pergumulan ada talenta yang dikasih, setiap pergumulan ada talenta yang dikasih, setiap pergumulan ada talenta yang kita terima. Maka krisis itu sebenarnya ujian buat kita. Hadapi, makanya Tuhan bilang bersukacita. Hitung itu sebagai kebahagiaan gitu. Jangan terbalik. Kalau kita dari sisi ini hitung sebagai cobaan, aku sulit, aku menderita, aku tertekan, aku sulit. Tetapi dari sudut pandang Yesus, itu apa? Ujianmu mulai kelas. Nah, seperti itu ya. Berbahagialah ayat 12-nya kan. Sebab apabila ia sudah tani, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Dan apabila ia dicobai, jangan berkata percobaan itu dari Allah, karena Allah tidak mencobai. Ya kan sudut pandang iblis yang mencobai. Sebab Allah memang tidak dicobai. Memang pernah Tuhan Yesus pada waktu setelah dia berpuasa diseret ke padang gurun ya, kemudian iblis mencobai dia gitu kan. Pernah kan dia mencobai. Tetapi Tuhan bilang kamu jangan mencobai Tuhan Allahmu, kamu harus beribadah kepada Allah gitu kan. Tetapi tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Pada waktu kita menuruti keinginan diri kita sendiri, si iblis itu bekerja. Tetapi kita sebagai murid Yesus, hidupku bukan aku lagi, Kristus yang hidup di dalamku. Ya, Kristus yang hidup di dalamku. Pada waktu Kristus yang hidup di dalamku, maka beda. Kita responnya bukan lagi keinginan kita sendiri,
Dalam pekerjaan kita, Tuhan ada project nih gitu ya, ada pekerjaan nih, tetapi bukan rencanaku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Jadi terus Tuhan lewat pergumulan itu mengekspan, memperluas kapasitas kita, memperluas kemampuan kita, memperluas skill kita, terus diperluas, di level up, sehingga tidak mungkin orang yang di level terendah dipercayakan berkat jasmani juga yang besar, karena pada waktu dia belum mampu menerima, kapasitasnya belum mampu memegang kemewahan berkat-berkat yang besar itu, dia bisa salah juga, dia bisa gagal juga. Jadi kita di level up, kemudian diperlengkapi, damai sejahtera ada, sukacita ada, pekerjaan kita pun diberkati, bisnis kita pun dipercayakan lebih lagi, kehidupan jasmani kita dipercayakan lagi, lewat lagi naik level up, dipercayakan lagi. Karena kita tahu kekayaan kita, bisnis kita, apa yang kita miliki kita gunakan untuk mengasihi Tuhan gitu loh. Semakin kita mengerti hal ini, maka Tuhan bisa terus mempercayakan kita, ya. Bahkan di 1 Korintus 10 itu ayat yang keberapa, 13 itu dikatakan pencobaan-pencobaan kita ini pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi dari kekuatan kita, pencobaan-pencobaan biasa. Ya, coba kita buka 1 Korintus. Nah, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ini pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi tidak melebihi kapasitasnya manusia. Kalau kapasitas manusia nggak bisa terbang, Tuhan nggak suruh kita terbang. Yang kapasitas terbang itu burung aja gitu kan. Jadi pencobaan yang diberikan kepada kita masih pencobaan di bawah kolong langit ini. Apa sih yang nggak bisa dikerjain oleh di kolong langit ini? Manusia bisa mengerjakannya. Tuhan tidak memberikan pekerjaan-pekerjaan di luar daripada kemampuan dari manusia. Tuhan tidak memberikan pencobaan-pencobaan yang di level untuk malaikat, enggak juga. Ya kan, tidak memberikan pencobaan-pencobaan di level burung dan yang lain-lain, tapi di level manusia, supaya manusia bisa mengatasinya. Karena apa? Allah setia, tidak dibiarkan kita melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Kalau kita kurang kuat, minta kuat. Kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas, begitu kan? Jadi ada kuasa, ada kekuatan kita untuk mengatasi segala cobaan-cobaan itu. Dan luar biasanya kita diberikan apa? Jalan keluar. Jadi pada waktu kita itu dalam pencobaan, ada jalan keluar sudah dia kasih sama kita. Jadi pada waktu ujian dia sudah kasih jawaban, sudah kasih jalan keluar, masuk ke dalam kita. Itulah menjadi iman kita. Iman kita apa? Terhadap maut, dia sudah memberikan tubuh dan darahnya. Terhadap sakit penyakit, dia sudah memberikan bilurnya. Terhadap masalah sosial ekonomi kita, dia sudah mengatakan bahwa aku rela menjadi miskin supaya kamu mendapatkan hidup dengan kelimpahan. Pada waktu kita mampu menggunakan kelimpahan itu untuk mengasihi Tuhan, Tuhan gak akan kasih 1.000 kepada orang yang mampu menangani 10. Tuhan gak kasih 1 miliar kepada orang yang cuma mampu menanggung 1 juta. Karena dia gak tahu mau diapain sisanya, ya. Tetapi orang yang punya kapasitas 1M, Tuhan kasih segitu. Tuhan izinkan mengelola seperti itu. Karena apa? Karena dia tahu 1M ini dia pasti pakai untuk memuliakan aku. Dia pasti pakai untuk mengasihiku, gitu loh. Dan mengasihi sesama, gitu kan? Seperti itu. Bukan untuk kepentinganku dan kepentingan, tapi untuk mengasihi firman Tuhan, untuk mengasihi kehendak Tuhan. Jadi, Bapak Ibu murid Yesus, mari kita level up. Mari kita level up diri kita, ya. Hadapi pergumulan, hadapi tantangan, karena sudah ada jawabannya semua. Tuhan sudah kasih jalan keluar. Jangan lari dari masalah. Hadapi masalahnya, hadapi pergumulannya, hadapi kesulitannya, karena itulah kita sedang di level up Tuhan. Ya, ini yang Tuhan Yesus mau sharingkan kepada kita. Jadi jangan menyerah ya. Ya, ada lagu apa? Tak berpindah, tetap percaya yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa karena kau di dalamku. Roh Kudus ada di dalam kita. Walaupun masalahku masih banyak, tak percaya, karena mau di level up, caranya terindah, beri
pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Yesus yang setia. Gitu kan? Itu semangat, naik, level up, maju terus. Tuhan Yesus berkati. Kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah mengajarkan kami untuk terus maju. Ada pergumulan, ada permasalahan yang di dalam kehidupan kami tahu. Karena Tuhan ingin melevel up kami, Tuhan ingin menaikkan, Tuhan ingin menyatakan kuasanya, menyatakan tanda-tanda heran berlangsung dalam kehidupan kami. Inilah iman kami, inilah kekuatan kami, biarlah firman ini tinggal di dalam kami Tuhan. Sehingga kami bisa berbuah pada waktu kami mengerjakan terus keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Kualaku, terima kasih Yesusku. Hamba-Mu berhenti bicara, tapi Roh Kudus yang tidak terbatas itu terus bekerja, menerjemahkan ke dalam roh jiwa dari murid Yesus jemaat Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami terus hidup di dalam kemenangan demi kemenangan dari setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi pada waktu-waktu ke depan. Kami masuk kepada ibadah kudus yang penuh dengan kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Kualaku. Nama Tuhan terus kami muliakan, nama Tuhan terus kami tinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang sama-sama mendapatkan iman, kata